Simone Inzaghi, Inter Milan seharusnya bisa cetak 8 gol ke gawang Juventus. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa timnya seharusnya bisa mencetak 7 atau 8 gol dalam laga derby di Italia yang berakhir imbang 4-4 melawan Juventus pada pekan ke-9 Serie A 2024 hingga 2025. Senin, 28 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Hal itu dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia via Internews, di mana Inzaghi sangat kesal dengan kegagalan timnya memanfaatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Inter dan Juventus jelas tidak menampilkan pertahanan berkualitas tinggi dalam derby di Italia kali ini. Hasilnya adalah imbang 4-4 yang menegangkan yang tentu saja merupakan salah satu pertandingan paling menghibur yang pernah dimainkan kedua tim. Setelah pertandingan, pelatih Inter, Inzaghi mengaku kecewa dengan hasilnya. Ex-juru taktik Lazio itu merasa timnya layak menang. Ada kekecewaan, ujar Inzaghi. 4 gol yang kami terima akan menjadi sesuatu yang harus kami analisis. Kami melawan tim yang sejauh musim ini hanya kebobolan 1 gol dari penalti. Dan mereka bisa saja kebobolan 7 atau 8 gol di sini. Ada rasa getir, kami sepenuhnya pantas menang. Sebagai pelatih, saya harus menegaskan, besok kami akan membahasnya. Juve telah menjadikan pertahanan sebagai kekuatan mereka, tetapi kami benar-benar menciptakan banyak peluang. Zielinski sayangkan kegagalan Inter Milan kalahkan Juventus. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski menyayangkan kegagalan timnya kalahkan Juventus pada pertandingan pekan ke-9 Serie A 2024-25. Senin, 28 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pasalnya, Inter punya kesempatan bagus untuk menang karena sempat memimpin dengan selisih 2 gol. Namun sayang Nerazzurri gagal mempertahankan keunggulan, lantaran Bianconeri mampu menyamakan skor menjadi 4-4. Zielinski mendapatkan kesempatan melakoni starter pertamanya untuk Inter di Serie A melawan Juventus. Pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada pemain Polandia itu bermain sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi Hakan Calhanoglu yang absen karena cedera dan Christian Aslani yang tidak dalam performa terbaiknya. Itu adalah debut yang penuh peristiwa dari Zielinski. Pemain berusia 30 tahun itu tidak hanya menggantikan Calhanoglu sebagai gelandang bertahan Inter. Ia juga mengambil tanggung jawab pemain internasional Turki itu sebagai eksekutor penalti. Dan karena Inter menerima 2 penalti di babak pertama, itu berarti Zielinski menghadapi banyak tekanan sebagai algojo. Namun, mantan gelandang Napoli itu dengan tenang menjalankan tugasnya dan berhasil mengeksekusi kedua penalti tersebut. Selain penalti, Zielinski juga tampil sangat mengesankan di posisi yang asing baginya. Kendati demikian, 2 golnya gagal membantu Inter meraih 3 poin di laga bertajuk derby di Italia ini. Sangat disayangkan kami gagal membawa pulang 3 poin. Kata Zielinski setelah pertandingan, seperti dilansir Internews, Zielinski kemudian mengungkapkan alasan dirinya diganti pada babak kedua. Fleksor paha saya terasa lelah. Lapangan tidak dalam kondisi bagus. Kaki saya mulai terasa nyeri, dan saya minta ditarik keluar. Thiago Motta tentang hasil imbang, ini pertandingan yang harus kami pelajari. Thiago Motta menjelaskan bahwa Timothy Weah dapat memberi Juventus sesuatu yang penting dalam transisi, sehingga pemain sayap Amerika Serikat itu memulai laga dibandingkan Kenan Yildiz. Bianconeri sempat memimpin di babak pertama melalui tim Weah dan bangkit dari ketertinggalan 2 gol setelah jeda, dengan Kenan Yildiz mencetak 2 gol sebagai pemain pengganti. Setelah wawancara pasca pertandingannya dengan DAZN, pelatih Juventus Thiago Motta menjelaskan keputusannya sepanjang pertandingan. Saya memutuskan bahwa Weah dapat memberi kami sesuatu yang penting dalam transisi. Kenan dapat membantu tim di babak kedua sebagai pemain sayap atau sebagai gelandang serang atau striker. Ahli taktik Italia itu mengatakan lebih banyak tentang penampilan Juventus di San Siro. Ada banyak pendapat, dan kami tidak semua setuju dengan situasi ini. Kami bersaing dengan salah satu favorit juara, dan kami bermain bagus di beberapa kesempatan. Ini adalah pertandingan yang harus kami pelajari dengan baik. Kita harus menganalisis pasang surut ini untuk memahami di mana harus meningkatkan dan mempertahankan level yang sama selama 95 menit. Kita bisa meningkatkan segalanya. Hari ini kita memiliki momen baik dan buruk, tetapi kita berbicara tentang salah satu favorit juara Inter. Kita tahu kita memiliki pemain muda, tetapi kita yakin kita bisa melakukan lebih dari hari ini. Absennya pemain mungkin berdampak, tetapi itu bukan alasan. Bianconeri berada di posisi ketiga dalam klasemen Serie A, 5 poin di bawah pemuncak klasemen Napoli. Napoli mulai tinggalkan Inter Milan di puncak klasemen, namun musim masih panjang. Dumfries adalah pemain yang mencetak gol keempat di babak kedua untuk membawa Inter menjauh menjadi 4-2. Namun, 2 gol dari pemain pengganti Bianconeri, Kenan Yildiz memaksakan hasil imbang 4-4 dengan cara yang tidak terduga. Satu tim yang diuntungkan dalam hasil imbang ini adalah Napoli, karena kedua persaing terdekatnya tersebut hanya berbagi 1 poin. Dengan demikian,
Napoli kian menjauh di puncak klasemen Serie A, dengan keunggulan 4 poin atas Inter yang berada di posisi 2. Menanggapi pembicaraan tentang Napoli yang mulai tancap gas di puncak, Dumfries mengatakan, "Musim ini masih panjang." Ujarnya, "Kami baru saja memulai." Tegas pemain berusia 28 tahun itu, "Kami hanya harus fokus pada diri sendiri. Kami baru saja memulai, namun, kami harus mencoba dan memenangkan pertandingan head-to-head ini." Dumfries menilai bahwa Inter memegang kendali permainan dan lebih pantas menang. "Kami memegang kendali hampir di sepanjang pertandingan. Namun, kami kurang tenang. Hari ini kami seharusnya bisa membawa pulang kemenangan penting. Kami terlalu banyak kehilangan bola dalam situasi 1 lawan 1. Kualitas kami musim lalu adalah bertahan di atas segalanya karena kami bertahan dengan baik sebagai sebuah tim. Sekarang kami berada dalam momen di mana kami kebobolan terlalu banyak gol. Kami perlu membahas masalah ini bersama-sama dan mencoba untuk meningkatkan aspek tersebut." AC Milan frustrasi atas penundaan laga kontra Bologna. Pertandingan AC Milan melawan Bologna, yang awalnya dijadwalkan pada Sabtu malam, mendadak ditunda karena alasan cuaca. Namun, situasi lapangan pada hari pertandingan justru memicu kontroversi. Dengan cuaca cerah dan suhu mencapai 18 derajat, penundaan tersebut dipandang oleh banyak pihak sebagai langkah politis daripada keputusan yang didasarkan pada kondisi nyata. Milan menyayangkan sikap Bologna dan Lega Serie A, terutama karena klub tersebut sudah menawarkan opsi bermain tanpa penonton atau di tempat netral. Sayangnya, semua tawaran ini ditolak, bahkan mendapat dukungan dari wali kota Bologna, Matteo Lepore, menurut laporan media La Verità. Keputusan Lepore untuk membatalkan pertandingan memiliki muatan politis yang bertujuan menekan pemerintah Meloni agar segera menetapkan status darurat untuk Bologna. Dalam laporan tersebut, jurnalis Giorgio Gandola menyoroti bahwa tindakan tersebut lebih sebagai manuver politik ketimbang penanganan cuaca ekstrim. Ia mengkritik Lepore yang dianggap arogan dan lebih mengutamakan kepentingan politik ketimbang olahraga. Bahkan, acara-acara lain seperti Malam Tinju Bologna dan pameran Motoel Auto tetap berlangsung tanpa hambatan, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan penundaan. Penundaan ini menjadi pukulan besar bagi AC Milan yang harus menghadapi Napoli dalam laga berikutnya tanpa Theo Hernandez dan Tijjani Reijnders, yang absen karena skorsing. Ketiadaan kedua pemain kunci ini akan memengaruhi performa Rossoneri, mengingat pentingnya posisi mereka di lapangan. Selain itu, Presiden klub, Paolo Scaroni, dikritik atas ketidakmampuannya memperjuangkan hak Milan dalam situasi ini. Kritik ini bahkan menyoroti perbedaan kepemimpinan dibandingkan era Silvio Berlusconi dan Adriano Galliani, yang disebut lebih berani dalam menghadapi tekanan. Leao bukanlah nilai tambah bagi AC Milan. Situasi Rafael Leao di AC Milan tengah menjadi sorotan karena inkonsistensinya di lapangan. Meski bakat besar Leao telah diakui, kinerja yang tidak stabil membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang masa depan pemain Portugal ini di klub. Hernan Crespo, legenda sepak bola, menyampaikan pandangannya dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport yang diteruskan oleh Milan News, menekankan pentingnya konsistensi bagi Leao untuk mencapai status juara sejati. Bagi Leao, kurangnya konsistensi bukanlah isu baru. Meskipun kontribusinya musim lalu cukup impresif, yaitu lebih dari 25 gol dan assist, kritik terkait kemampuannya untuk tampil stabil selalu ada. Leao sering menunjukkan performa gemilang, tetapi penampilan tersebut hanya muncul dalam beberapa pertandingan sebelum akhirnya kembali menurun. Hernan Crespo menyoroti bahwa pemain berusia 24 tahun ini belum mencapai kedewasaan yang diperlukan untuk menjadi pemain utama. Ia berbakat, tetapi belum cukup matang untuk menjadi juara, kata Crespo. Menurutnya, kualitas teknik dan atletis Leao sangat luar biasa, tetapi sifat tidak konsisten menghambat potensinya. Menurut Crespo, seorang pemain dianggap juara bukan hanya karena kemampuan individual, melainkan karena kemampuannya untuk memberikan performa yang stabil sebagai titik acuan bagi timnya. Perbedaan antara pemain bagus, seperti Leao, dan seorang juara sangat sederhana, kontinuitas, ujar Crespo. Ia mengingatkan bahwa seorang pemain kelas dunia adalah mereka yang tetap dapat memberikan kontribusi signifikan, bahkan saat tampil di bawah standar. Bagi Leao, mempertahankan performa hebat yang stabil akan membuatnya menjadi pemain yang diandalkan setiap kali memasuki lapangan. Namun, hingga kini, Leao masih belum mampu memberikan kepastian tersebut.